lebih dan lebih lagi. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu itu berbuah dalam hidup kami. Dan kami percaya kami diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya persilakan pada Ibu Ruth Julia. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu saya mempersiapkan untuk membagikan malam ini, saya bergumul, Saudara. Ada banyak bahan khotbah yang saya punya, tapi saya merasa nggak klik semua untuk dibagikan malam ini. Dan pada waktu saya bergumul, Tuhan menaruh satu pesan yang kuat sekali untuk jemaat Tuhan pada kesempatan Zoom malam hari ini. Dan saya percaya ada orang-orang yang sedang membutuhkan, mungkin malam ini kalau boleh saya bilang, apa yang saya bagikan lebih ke pesan profetik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, saya ajak kita buka Yeremia pasal yang ke-43. Yeremia pasal yang ke-43, ayat yang kita akan lihat, sorry Bapak Ibu, Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya ajak membaca, kita sama-sama baca ya di ruangan masing-masing. Yesaya 43, kita akan melihat ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kemarin anak saya sempat cerita, Bapak Ibu, bahwa ada satu grup K-pop ya, grup K-pop yang mungkin banyak dari kita tahu, tapi mungkin juga ada yang belum tahu, namanya BTS ya. Jadi K-pop idol dari Korea ini, kita kalau ngikutin beritanya, mereka adalah K-pop yang cukup berhasil. Mereka sampai diundang ke Amerika, sampai bertemu dengan presiden dan sebagainya. Saudara, di balik keberhasilan mereka, mereka memang melahirkan lagu-lagu yang rupanya buat anak-anak muda itu menjadi jawaban. Nah, saya sendiri tidak pernah ngikutin lagunya BTS ya, tapi banyak dari cerita-cerita yang saya dengar, lagu-lagu mereka kenapa sampai begitu booming, dan mereka betul-betul menjadi idola, karena banyak dari lagu-lagu mereka itu sifatnya seperti menjadi jawaban bagi apa yang sedang dicari oleh anak-anak muda. Nah, lalu singkatnya, diceritakan sama anak saya bahwa BTS itu kalau mau bikin lagu, mereka sering mengadakan meeting bareng-bareng bersama-sama, lalu mereka itu membahas apa yang kira-kira sedang diperlukan oleh anak-anak muda pada zaman saat ini. Nah, beberapa waktu yang lalu rupanya diceritakan bahwa belakangan ini setelah masa COVID, mereka itu berunding, berdiskusi, mereka mencoba membuat lagu-lagu baru, apa yang sebetulnya jadi pergumulan atau masalah dari anak-anak muda. Dan mereka menemukan satu hal. Mereka berkata begini, bahwa anak-anak muda sekarang itu sedang mencari, istilahnya itu gini, mereka merasa bahwa masa depan mereka tidak jelas. Terutama sejak COVID terjadi.
mereka merasa bahwa banyak impian yang mereka itu mulai tidak berani untuk bermimpi, banyak mereka mulai merasa putus asa, banyak mereka mulai merasa tidak tahu harus ngapain untuk masa depan mereka, banyak mereka merasa bahwa mereka seperti takut untuk punya impian karena merasa apakah mungkin itu bisa tercapai, apakah mungkin masih ada masa depan yang indah-indah seperti yang mereka bayangkan. Pada waktu saya dengar anak saya cerita, Bapak Ibu, saya ini ngerasa bahwa sebetulnya bukan cuma anak muda loh Bapak Ibu, bukan cuma anak muda. Semua kalangan, beberapa waktu terakhir ketika bertemu dengan jemaat di dalam pelayanan, semua kalangan itu kalau boleh saya katakan dari beberapa ketemu sama orang-orang, saya ngerasa begini loh, jemaat ini banyak yang sekarang ini dalam kondisi ke depan ini kayak apa. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya. Jadi banyak dari bukan cuma anak muda, tapi semua kalangan mereka merasa masa depan ini seperti apa. Ini kayak apa? Apakah impian saya itu bisa tercapai? Apakah semua rencana-rencana saya itu masih mungkinkah untuk terjadi? Bapak Ibu, pada waktu beberapa hari ini saya bergumul, tiba-tiba Tuhan itu berbicara kuat sekali. Pas saya lagi diem gitu ya, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, lihat, aku sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Saudara, saya beberapa hari lalu mendapatkan satu kabar sukacita luar biasa. Kira-kira bulan lalu saya pelayanan di Jakarta, Bapak Ibu. Saya pelayanan di Jakarta. Dan pada waktu pelayanan di Jakarta, ada sepasang suami istri menemuin saya. Saya nggak tahu apakah ikut di Zoom ini. Sepasang suami istri ini ketemu sama saya. Terus mereka itu sering kali ikut Zoom di mana saya khotbah. Saya baru ketemu mereka pertama kali itu secara tatap muka ya bulan lalu. Dan mereka itu cerita intinya bahwa anak mereka tiba-tiba tanpa sebab, tanpa ada gejala-gejala sebelumnya, tiba-tiba tulang belakang, tulang punggung ini bukan bengkok, Bapak Ibu. Orang menyebutnya kan apa skoliosis ya. Tulangnya itu bukan bengkok, tapi jadi ini katakan tulang tulang yang menyambung dari leher sampai ke tulang ekor nih ya. Ini tiba-tiba bukan bengkok kayak huruf S, tapi tiba-tiba membengkoknya ke belakang. Saudara bisa bayangkan nggak tulang yang menghubungkan leher kita, terus punggung sampai tulang ekor, tiba-tiba itu begini. Jadi tulangnya tuh tiba-tiba bengkok ke belakang, Bapak Ibu. Nggak ada penyebab. Tidak jatuh, tidak ada kecelakaan. Tahu-tahu gitu aja. Nggak ada pemakaian obat tertentu, tiba-tiba bengkok ke belakang. Dan ketika bengkok ke belakang seperti ini tulangnya, Bapak Ibu bisa bayangkan sakitnya luar biasa. Terus kemudian anaknya ini mengeluh sampai sakit kepala luar biasa sampai muntah-muntah. Saya nggak bisa bayangkan dengar ceritanya aja cukup ngeri. Lalu mereka bilang, Bu, bantu kami doa ya Bu, karena saya nggak tahu harus bagaimana. Beberapa orang menyarankan kita ke fisioterapi, ada yang menyarankan ke Kairo, kiropraktek gitu ya Bapak Ibu. Jadi tulang ini tiba-tiba membengkok ke belakang dan jalan terburuk adalah dengan operasi. Jadi untuk membalikkan posisi tulang lagi. Kami sama-sama berdoa di ruangan kantor gereja Bapak Ibu. Cuman berdoa sederhana, tidak pakai tengking-tengking dan macam-macam. Kemudian kira-kira 2 hari setelah pertemuan itu, saya cukup kaget sekali karena
eh, saya mendapatkan WA dari kedua orang tuanya. Mereka baru pulang dari rumah sakit pada waktu WA saya. Setelah pulang dari rumah sakit itu mereka WA. Dan kabar yang mengagetkan hanya dalam waktu beberapa hari itu, dokternya sendiri terkejut karena tulang yang tadinya tiba-tiba membengkok ke belakang, itu dalam waktu beberapa hari tiba-tiba lurus sendiri, tanpa tanpa sentuhan pijat, tanpa sentuhan fisio, tanpa sentuhan kairo. Ajaib gitu aja Bapak Ibu, tulangnya itu balik sendiri dalam posisi normal. Sehingga anak ini nggak lagi muntah-muntah, nggak lagi sakit kepala, nggak lagi pusing. Jadi saudara nggak lagi mengeluh kesakitan. Saya ini waktu dengar itu seperti seakan nggak percaya. Satu kalimat yang saya tanyakan sama mereka adalah begini, kok cepet banget? Saya bilang begitu. Kok cepet banget gitu kan? Karena di dalam pemikiran kita kalau orang sakit terus didoakan itu kan butuh waktu lama. Ini saya kaget sekali, apalagi tulang bengkok ke belakang tiba-tiba. Kok cepet banget? Terus mereka bilang, iya kami sendiri juga tidak nyangka bahwa ternyata memang Tuhan itu membuat sebuah percepatan yang luar biasa. Pada waktu saya mendapatkan Yesaya 43 ini Bapak Ibu, yang Tuhan suruh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara malam ini, adalah Anda jangan kaget bahwa tiba-tiba sesuatu keajaiban besar yang Anda tidak pernah sangka tiba-tiba datang di depan rumah saudara. Saudara jangan kaget karena Tuhan katakan begini, aku sedang, dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan itu lagi bikin sesuatu yang baru. Tuhan lagi membuat sesuatu yang baru, sebuah mujizat yang saudara dan saya sudah tunggu-tunggu. Tuhan sedang buat. Ini adalah kabar baik buat semua teman-teman yang hadir di Zoom malam ini. Saya bukan mengajar, saya bukan membagikan step-step 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Tapi yang saya mau bagikan adalah satu message yang Tuhan taruh kuat sekali. Saya nggak tahu siapa yang sedang menunggu terlalu lama sampai hari ini engkau di dalam pergumulan. Tetapi Tuhan tiba-tiba berkata bahwa aku sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan saya ngomong begini, masa saya khotbah model begini Tuhan, saya nyampaikan begini aja. Tuhan bilang sampaikan karena ada anak-anak Tuhan yang saya percaya malam ini sedang memerlukan jawaban ini. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat dalam sebuah cerita di kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-34. Kita melihat Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. 40 tahun lebih mereka jalan bareng dengan Musa. Mereka menyadari sekalipun Musa punya kelemahan, mereka menyadari tidak ada orang yang sepeka Musa. Sampai Musa disebut sebagai orang yang kata Tuhan, aku berhadapan muka dengan Musa. Mereka menyadari perjalanan selama 40 tahun, Musa betul-betul sekalipun punya kelemahan, tetapi Musa adalah pemimpin hebat. Mereka menyadari bahwa Musa adalah pemimpin yang kompeten. Dan tanpa Musa, mereka tidak bisa sejauh ini. Walaupun mereka tetap belum berhasil masuk ke Kanaan, tetapi mereka menyadari bahwa tanpa Musa, mereka tidak akan mampu berjalan sejauh ini. Dan ketika Musa itu mati, saya membayangkan di dalam pikiran mereka itu gini, siapa yang bisa gantiin Musa? Apa ada pemimpin yang bagus lagi kayak Musa? Apa ada pemimpin yang bisa peka sama Tuhan kayak Musa? Siapa yang bisa gantiin pemimpin hebat kayak Musa?
Alkitab menuliskan mereka sampai menangis berhari-hari selama 1 bulan. Waktu saya membaca ayat ini, Tuhan bicara kuat untuk teman-teman malam hari ini. Ada musa-musa di dalam hidup kita yang kita mungkin nggak sadarin. Musa ini terutama adalah berbicara tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Musa-musa ini bisa berupa mungkin kesempatan-kesempatan bagus yang dulu pernah ada, tapi kelewatan. Kita tidak bisa dan tidak sempat ambil. Musa bisa berbicara tentang tawaran-tawaran bagus yang dulu pernah disodorkan kepada saudara, tapi saudara nggak jadi ambil. Orang bilang katanya kesempatan belum tentu datang 2 kali. Nah, itulah Musa kita. Bagi beberapa orang, Musa juga bisa berbicara tentang kesuksesan-kesuksesan Bapak Ibu di masa lalu. Mungkin di kerjaan. Berapa banyak dari kita tanpa sadar kita itu bilang begini, dulu aku pas kerja itu kondisi masih enak. Nggak kayak sekarang, kondisi makin susah. Kondisi waktu kerja dulu enak banget. Kita dapat duit, cari duit itu nggak sesusah hari ini. Tapi semenjak COVID, kita ini susahnya setengah mati. Ada musa-musa yang Bapak, Ibu, dan saya itu sesalin. Kok hilang, kok mati. Bahkan mungkin musa ini berupa duit, berupa materi. Saya ketemu jemaat yang sampai hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, sampai hari ini, orang bilang itu belum bisa move on. Kenapa? Karena duitnya itu kemakan orang. Jadi dia punya duit, punya tabungan, diinvestasikan, lalu kemakan orang, orangnya minggat, duitnya hilang. Sampai hari ini, ternyata bukan cuma soal cinta, banyak dari kita itu tidak bisa move on. Kita merasa, coba duit itu nggak dicap. Saya hari ini tuh bisa ngelunasin rumah. Coba duit itu nggak dicap. Saya nggak istilahnya saya nggak tercebur untuk masuk di dalam hutang ya kayak hari ini. Atau musa-musa itu bisa berupa hubungan-hubungan yang gagal. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin masih single, baru putus pacar. Kita mulai ngerasa, apa aku bisa dapat calon yang lebih baik dari yang dulu ya? Apakah aku bisa dapat yang lebih bagus? Ini adalah gambaran musa-musa yang kita gandolin. Bahkan mungkin kita merasa bahwa ada musa-musa ini berupa saudara-saudara kita. Yang kita itu bilang begini, coba ya kalau saudara saya itu mau bantu padahal dia itu kaya. Duitnya itu loh, nggak ada nomor serinya. Coba dia mau bantu saya, pasti masalah saya beres. Coba kalau dia mau tolong saya sedikit aja, dia loh kalau tolong saya nggak akan bangkrut. Duitnya itu banyak banget. Coba dia kalau mau bantu sedikit saja, maka masalah saya ini sudah terselesaikan. Jadi ada banyak musa-musa, bentuk musa yang kita gandolin Bapak Ibu. Yang kita gandolin. Waktu saya baca ayat ini, dan banyak dari kita itu seperti orang-orang Israel nggak bisa move on. Kita melihat, kita menangisi, kita nyeselin, kita tuh kecewa sama keluarga yang nggak tolong, kita kecewa sama uang yang kita dicik orang, kita itu bahkan kita bisa nyesel juga. Umur kita sudah segini, kok masih belum berhasil, kok masih kondisi kayak gini. Coba kalau dulu waktu aku masih lebih muda, aku melakukan ini, pasti keadaan tidak seperti hari ini. Ada banyak penyesalan-penyesalan di mana kita gandolin soal yang di belakang. Mungkin kita
gandolin tentang hubungan yang gagal, hubungan pernikahan yang berantakan. Aduh, coba dulu aku tuh nggak merit sama dia ya. Aku nggak susah kayak hari ini sekarang. Coba aku dulu nggak kenal sama orang ini ya. Aku nggak susah kayak seperti itu. Saudara, entah kenapa Tuhan bicara tentang ini. Tetapi ada sebuah kata-kata rema sekaligus janji Tuhan yang Tuhan sampaikan. Alkitab menuliskan di kalimat terakhir dari kitab Ulangan. Kita lihat pasal yang tadi kalimat Ulangan 34 pasal yang ke-8. Kalimat yang terakhir dituliskan begini. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa. Ada satu pesan Tuhan. Tuhan itu bilang begini. Cukup ya nak, kamu menyesali yang di belakang. Cukup ya nak, kamu itu mengandalkan yang di belakang. Cukup ya nak, kamu itu kecewa sama yang di belakang. Cukup ya nak, kamu mengharapkan sama yang di belakang-belakang. Bahkan saya mau katakan kalau ada yang duitnya disiak, saya mau bilang begini, cukup ya, menggandoli duit yang sudah hilang. Cukup ya, teringat-ingat terus masa jaya, akhirnya mengasihani diri sendiri, merasa ngenes-ngenes sendiri, cukup, kata Tuhan cukup. Dan Tuhan di ayat 9, ini kata-kata yang luar biasa. Saudara, dalam bahasa Indonesia, kata yang dipakai cuma begini, dan Yosua. Tetapi di dalam bahasa Inggris dituliskan bukan dan Bapak Ibu, tetapi sekarang. Jadi kalau saya boleh gabung kalimat ini, Tuhan katakan begini, berakhirlah hari-hari di mana kamu tuh menangis, hari-hari di mana kamu menyesali, hari-hari di mana kamu kecewa, hari-hari di mana kamu ngarepin yang di belakang-belakang. Kamu terus berandai-andai, cukup, berhenti. Sekarang, Anda tahu artinya sekarang, muncul yang baru, Yosua. Artinya apa? Tuhan mau katakan pada Bapak Ibu, kalau kita mau melihat Yosua, kalau saudara baca kepemimpinan Yosua, ternyata Yosua itu lebih hebat loh daripada Musa, saudara. Pada zaman Musa, setiap kali banyak peperangan, boleh dibilang kalau Anda catat dan pelajari peperangan-peperangan Musa, Musa mengalami banyak kekalahan. Jadi Musa cukup sering mengalami banyak kekalahan. Tetapi kalau saudara melihat zamannya Yosua, boleh saya katakan, Yosua tidak pernah kalah perang. Jadi kalau dilihat dari prestasi, Yosua lebih hebat daripada Musa. Kalau dipikir tentang kepekaan, Yosua juga tidak kalah peka dengan Musa. Dengan kata lain, selama ini kita gandolin yang di belakang, sehingga akhirnya apa? Kita menutup pintu. Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik di depan. Tawaran yang bagus yang mungkin tidak sempat kita ambil. Tawaran yang menarik yang kita sempat kehilangan. Atau waktu-waktu yang hilang yang kita sempat nyesel. Aduh, kenapa aku tidak lakukan waktu aku masih umur segini ya? Sekarang umurku sudah segini. Aku nih repot. Satu kali suami saya itu sebetulnya cukup sering ngomong seperti ini. Aduh, aku ini sekarang sudah umur 50 ya, belum mulai apa-apa. Seringkali kata-kata itu keluar, tapi Tuhan itu berbicara mengenai ini. Cukup, cukup kita tuh ngomong gini, aduh, aku umur segini kok belum jadi apa-apa. Aduh, seandainya aku dulu memulai, seandainya aku dulu begini-begini, sudah cukup berakhir masa-masa di mana kita meratapi yang di belakang. Karena Tuhan katakan begini, akan ada sesuatu yang lebih hebat dari apa yang engkau gandolin, dari apa yang engkau tahan-tahan di belakang. Saya mau sampaikan pesan Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, apapun yang jadi pergumulan dari yang Bapak Ibu alami hari ini, dan apapun yang jadi impian, harapan saudara hari ini, saya ingin katakan satu pesan Tuhan ini. Jangan
lihat yang di belakang. Jangan sesali yang sudah lewat. Jangan kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Bahkan jangan sesali dengan apa yang sudah hilang. Jangan putus asa dengan jalan yang kelihatan sudah mati, seperti Musa yang mati. Jangan stuck, jangan terjebak sampai di sana. Ada satu pesan Tuhan penting malam hari ini. Akan ada Yosua muncul dalam hidup Bapak Ibu yang jauh lebih baik dari yang lama. Yosua ini bisa berupa apa? Tawaran baru yang jauh lebih baik dari yang dulu. Yosua ini bisa berbicara tentang pekerjaan yang baru, yang jauh lebih baik daripada pekerjaan Bapak Ibu dulu. Jangan sesali saudara-saudara atau orang-orang tertentu yang saudara merasa dia kok tidak mau bantu saya. Jangan sesali, karena percayalah akan ada Yosua, ada orang-orang baru yang Tuhan akan kirimkan buat Bapak Ibu, yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin, saudara. Apa yang hancur pada hari-hari ini, apa yang sudah berantakan di masa lalu, tangkap dengan iman percaya malam hari ini, Bapak Ibu. Tangkap sungguh-sungguh dengan iman. Akan ada sesuatu yang baru yang muncul di hari-hari ke depan. Saudara tidak akan pernah nyangka, saudara bisa terkagum-kagum, saudara bisa keheranan, karena saudara akan berkata begini, kok cepat ya ternyata, kok bisa ya, kok seperti ini ya, saya tidak pernah nyangka. Itulah yang Tuhan akan lakukan. Apa yang saya khotbahkan malam ini lebih menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan saudara sampai di mana. Tapi saya mau katakan jangan sesali. Bahkan mungkin saudara bilang kondisinya sekarang lebih sulit. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, jangan sesali Musa yang mati. Jangan sesali. Karena Tuhan akan menerbitkan Yosua. Coba kita kembali lagi ke Yesaya 43. Kita kembali lagi dalam kitab Yesaya 43. Kalau tadi kita baca, saudara, di ayat yang ke-19, saya pesan sama Bapak Ibu, lihat, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Tetapi untuk bisa mengalami sesuatu mujizat yang baru di sini, ayat yang ke-18, firman-Nya, janganlah di ayat 18 Anda perhatikan, sebelum kita bisa melihat sesuatu mujizat dan terobosan yang baru, di ayat 18 dituliskan begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini satu pesan yang Tuhan katakan, oke lah, dulu ada tawaran yang bagus, dan kau tidak bisa ambil, jangan sesali. Karena akan ada tawaran yang jauh lebih bagus yang akan terjadi pada Bapak Ibu. Kalau dulu ada kesempatan bagus dan itu lewat, Anda tidak ambil, jangan sesali. Karena ada yang kesempatan yang akan lebih bagus yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Anda tidak akan pernah nyangka bisa terjadinya dalam waktu yang sangat cepat. Jangan juga sesalin kalau Anda melihat kerjaan Anda berantakan hari ini, Anda merasa kok jalannya susah. Jangan digandoli, jangan melihat berkabung terus. Jangan meratapi pekerjaan saudara yang berantakan. Saya mau mengajak kita melihat, jangan lihat yang di belakang. Bahkan Tuhan bilang jangan lihat yang ada di depan. Hari ini yang ada di depan mata saudara. Terus lihat kemana? Tuhan katakan di ayat 19, lihat aku hendak membuat. Jadi lihat kepada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak akan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin, saudara. Saudara mungkin beberapa waktu terakhir ini pernah mendengar kesaksian-kesaksian saya. Saudara, saya ini terus terang Bapak Ibu, saya mau cerita satu breakthrough yang sebetulnya sedang saya alami. Nah, kadang-kadang saya ini punya teman-teman yang saat ini sedang mengalami pergumulan secara finansial, secara keuangan. Salah satu penyebab dari teman-teman yang mengalami kondisi keuangan yang sulit ini adalah karena
beberapa waktu yang lalu ada teman-teman ini duitnya dijak orang, istilahnya gitu ya, duitnya dijak orang. Dan saya melihat bahkan sampai minggu ini saya melihat bahwa ya gini loh Bapak Ibu, kalau ngeceknya sedikit pasti kita dengan gampang ikhlas. Saya sangat yakin itu. Tapi kalau ngeceknya banyak, saya sangat menyadari bahwa siapa sih yang gampang gitu. Apalagi kalau kita ini bukan bukan orang yang punya duit banyak, bukan orang yang punya duit berlebih-lebih mungkin. Kalau duit itu pas-pasan, terus kita ini salah menginvestasikan, salah mempercayai orang, sampai kita terjebak di dalam kondisi sulit. Itu pun saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tetaplah jangan terus gandolin yang di belakang karena Allah sanggup membuat pemulihan. Karena Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Kalau saudara sekarang gandolin Musa, mungkin itu berbicara tentang kesalahan yang saudara lakukan. Mungkin saudara tuh nyesel gini, aduh aku ini bodoh banget ya. Aduh aku ini kok nggak mikir. Aduh aku ini kok gampang percaya sama orang. Aduh aku ini kok kurang berhikmat banget. Kok mau-maunya dibohongin. Saya mau tetap katakan jangan pernah gandolin Musa. Ini waktunya Anda lepaskan yang di belakang, karena Tuhan akan membawa Yosua dibangkitkan. Saya mau cerita pada Bapak Ibu bahwa hal-hal yang tidak mungkin Tuhan bisa kerjakan. Saya awal April diizinkan Tuhan, dibawa Tuhan kesempatan untuk pelayanan ke Jepang, Bapak Ibu. Terus terang, pada waktu saya diajak pelayanan ke Jepang ini, saya tidak pernah menyangka. Tadinya saya pikir saya cuma berangkat berempat, yaitu saya dengan suami, kemudian suami istri yang mengajak kami. Terus terang Bapak Ibu, saya ini bertemu dengan suami istri ini boleh dibilang belum lama. Jadi boleh dibilang masih termasuk baru. Dan saya terus terang pada waktu diajak ke Jepang itu, saya pikir ya kita cuma pelayanan dan cuma berempat. Tidak pernah terduga bahwa ternyata pada waktu berangkat itu 30 orang lebih, saudara. Jadi rupanya beliau mengajak keluarga besarnya, keponakan-keponaan, semua dibiayain untuk berangkat, sekalian dibikinkan tur jalan-jalan ke Jepang. Tapi ini yang saya mau ceritakan pada Bapak Ibu. Saya tidak pernah menduga, saya tidak pernah menyangka bahwa sebetulnya ketika saya berangkat ke Jepang pada hari-hari terakhir, saya diajak bicara. Saya diajak bicara sama suami istri ini. Singkat cerita, pada waktu saya diajak bicara, saya sungguh-sungguh terkejut Bapak Ibu bahwa apa? Bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saudara mendengarkan kesaksian saya, orang akan bilang gini, kok too good to be true. Kayak terlalu bagus untuk dipercaya dan terlalu dini untuk dipercaya. Tapi izinkan saya cuma menceritakan ini sebagai satu bukti bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya jujur Bapak Ibu, pada waktu saya diajak pergi ke Jepang itu terus terang. Karena ternyata saya nggak pernah menduga mereka itu mau mengajak saya dengan suami itu pindah ke Jepang. Dan bukan mengajak pindah saja, tapi bahkan mereka itu sampai mensupport untuk rumah di Jepang. Terus terang mikir apa gitu, dikasih tawaran berkat yang menurut saya ini spektakuler banget. Dan itu cuma salah satu contoh Bapak Ibu bahwa saya ini tidak terlalu kenal mereka, boleh dibilang baru kenal, tetapi saya tidak pernah duga bahwa kok bisa ya Tuhan kirimkan orang yang boleh dibilang belum lama kenal, tetapi Tuhan bisa memakai orang yang baru kenal untuk bisa memberkati kami sebegitu luar biasa. Dan di luar dugaan juga ada orang yang juga dalam tanda kutip belum terlalu kenal dengan saya. Dan ini benar-benar serius, mereka itu sampai bilang begini sama saya, Bu Ruth,
saya dengar kan ibu ini selalu kepengen untuk buat bisnis. Terus terang Bapak Ibu, saya ini full time melayani Tuhan. Tetapi di dalam hati saya Bapak Ibu serius kepengen sekali suatu saat bisa Tuhan kasih berkat untuk bisa punya usaha sendiri. Bisa punya usaha sendiri. Dan kenapa? Karena itu saya kepengen, saya rindu banget ketika saya pelayanan. Saya itu bisa memberkati gereja atau persekutuan doa yang ngundang saya. Kan kepengen seperti itu. Saya kepengen menjadi hamba Tuhan yang bukan hanya mengandalkan istilahnya amit-amit gitu, jangan sampai kita itu kayak kejar setoran. Saya berdoa sungguh-sungguh, hati saya itu melayani Tuhan itu murni. Itu sebabnya pemikiran dari dulu itu belum hilang-hilang bahwa saya itu kepingin membuat sebuah bisnis. Dan saya tidak pernah menyangka kemarin ketika pulang ke Indonesia seperti mimpi rasanya bahwa ada sepasang suami istri yang betul-betul sampai hari ini masih sering kontak sama saya dan mereka intinya bilang begini, Bu Ruth, kamu mau bisnis apa? Ngobrol-ngobrol, saya cerita tentang potensi-potensi yang bisa dikerjakan di Australia. Terus dia bilang, bikin aku yang invest, aku yang modalin semuanya, nanti kita bagi hasil itu Bu Ruth yang atur. Bu Ruth yang atur mau berapa persen terserah Ibu. Saudara, mana ada orang ngasih modal kayak gitu Bapak Ibu. Ibu Ruth mau kasih kita cuma 10%-nya, nggak apa-apa. Ibu Ruth mau atur 50-50, terserah. Ibu Ruth mau atur 70-30, ibu yang 70, saya yang 30, saya yang 70, ibu yang 30, terserah. Ibu, bisnis ini coba siapkan, nanti saya yang siapin semua modalnya. Kalaupun gagal, saya kan ngomong, saya tidak pernah bisnis, gimana? Dia bilang, kalaupun gagal, nggak ada masalah. Anggap aja ini sebuah pelajaran. Anggap aja ini latihan. Saudara, nggak main-main Bapak Ibu. Jadi saya tuh sampai mikir gini, gila banget nih ya. Nggak masuk akal ketemu orang yang belum terlalu banyak dikenal dengan sungguh-sungguh, dan betul-betul kami sekarang dalam masa persiapan untuk bisa mata usaha yang mau dibangun. Jadi saudara, ini yang saya mau katakan bahwa percayalah, ketika kita gandolin Musa, ada orang yang sampai hari ini kalau WA atau DM saya selalu bilang begini, tolong doakan Ibu supaya warisan papa saya itu dikasihkan ke saya. Setiap kali WA itu selalu pesannya sama. Tolong doakan karena papa saya tidak mau kasih warisan ke saya. Tolong doakan supaya hati papa saya berubah, mau kasih warisan itu ke saya. Sejauh ini warisan itu sudah dibagi buat anak-anak laki. Tapi tolong Ibu doakan supaya papa saya juga bergerak untuk memberikan warisan kepada anak perempuan. Dari beberapa lama, hati saya jujur Bapak Ibu, saya mau katakan begini, jangan mengandalkan warisan. Jangan berharap sama warisan. Percayalah, sehebat-hebatnya Musa, ternyata Tuhan bisa membangkitkan Yosua yang jauh lebih hebat dari Musa. Sehebat-hebatnya apa yang Anda harapin, percayalah Tuhan sanggup memberikan lebih besar daripada engkau yang gantungkan harapanmu ke sana. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur saya bukan anak yang dikasih warisan sama orang tua. Orang tua saya nggak punya warisan yang dikasihkan ke anak. Tapi percayakah Anda, Tuhan adalah warisan kita. Jadi jangan putus asa, karena saya yakin tidak akan lama lagi akan ada Yosua-Yosua yang muncul dalam hidup Bapak Ibu. Yosua itu bisa berupa kesempatan kerja, Yosua itu bisa berupa bantuan support modal, Yosua bisa berupa mujizat, kesembuhan, Yosua bisa berupa tawaran-tawaran yang baru yang lebih bagus daripada sebelumnya.
Jangan sesalin apa yang di belakang. Jangan kecewa dengan apa yang di belakang. Jangan kecewa sama orang. Jangan ngandolin Musa. Amin, saudara. Sekali lagi saya ingatkan. Karena sebentar lagi aku menumbuhkan sesuatu yang baru. Jangan ingat-ingat hal yang di belakang. Perhatikan, aku menumbuhkan sesuatu yang baru. Mungkin Anda bilang begini, sulit Bu, sekarang resesi. Saya tidak tahu bagaimana kondisi di Indonesia, di Australia resesi Bapak Ibu. Di Australia resesi, harga barang naiknya gila luar biasa. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang ada di atas segala resesi. Kita punya Tuhan yang ada di atas segala keadaan. Apapun yang sedang menjadi doa, impian saudara untuk masa depanmu, saya mau katakan, jangan terus berharap sama Musa ya, tapi percayalah akan ada Yosua yang lahir dari Tuhan. Akan ada pertolongan yang lahir dari tangan Tuhan. Akan ada mujizat yang langsung lahir dari tangan Tuhan. Akan ada terobosan yang nggak masuk akal yang lahir dari tangan Tuhan sendiri. Akan ada tawaran-tawaran baru yang lebih bagus daripada sebelumnya. Akan ada jalan yang dibuka oleh Tuhan pada saat saudara hari ini melihat jalan saudara sepertinya sudah mati. Akan ada jalan baru.